Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya banyak bangku kosong, berarti banyak teman-teman yang masuk ya. Siapa aja yang masuk kira-kira? Ya, dua aja. Mana mereka? Seperti biasa ya. Hari ini seperti biasa ya, pelajaran saya juga pernah belajar, jadi enjoy aja cerita-cerita aja gitu. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kelancaran dalam menyerap ilmu yang akan saya sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi barokah. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Raditu billahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak, kemarin kita sudah membahas pelajaran favorit kita ya, yakni fikih tentang bab nikah. Ya. Ada yang ingat gak kemarin saya menjelaskan tentang apa? Kemarin saya sudah menjelaskan yakni pengertian nikah. Ada yang tahu nggak pengertian nikah itu apa? Penjelasan tentang nikah. Ada yang tahu? Nggak usah spesifik lah. Yang kalian tahu itu nikah itu apa sih gitu? Nikah itu menyatukan antara siapa dengan siapa, atau nikah itu kegiatan yang menyambung apa gitu? Ada yang tahu nggak tentang nikah itu? Nikah adalah suatu ikatan antara siapa? Antara perempuan dan laki-laki secara sah menurut Agama. Kita kemarin sudah membahas pengertian nikah, kemudian syarat-syarat nikah, syarat-syarat sah nikah itu apa aja? Yang pertama, harus mempunyai wali. Kemudian apa lagi? Apa? Iyalah, kalian mau emang nikah nggak ada mahar? Kamu laki-laki ya mas? Harus memberikan mahar. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ayo syarat sah nikah. Ada apa lagi? Hah? Ya yang paling ini lah, yang paling dasar harus ada apa? Pasangan. Iyalah, kalau nggak ada pasangan saya nggak mau dinikahin. Ya, cukup segini saja. Ya, sudah jelas bahwasanya dari pengertian nikah itu suatu ikatan antara perempuan dan laki-laki secara sah menurut agama. Kemudian syarat sah nikah harus mempunyai wali. Kalau misalnya nggak punya wali, itu nikahnya sah atau enggak? Misal laki-laki, perempuan harus dihadiri berapa wali? Kemudian mahar, kalau misalnya yang perempuan itu nggak dikasih mahar, apakah syarat sah nikahnya? Enggak. Mahar itu kan nggak harus mahal. Mahar itu adalah apa sih pengertian dari mahar? Pemberian yang wajib diberikan oleh dari laki-laki ke perempuan. Nah, itu teman-teman. Yang terakhir ada pasangan. Kalau misalnya nggak ada pasangan, kita mau nikahin siapa? Ya, jadi teman-teman nggak usah mengartikan bahwasannya syarat sah nikah itu kalian harus hafal ini enggak. Yang pertama kalian harus tahu adalah pasangan dulu. Kalau misalnya kalian sudah tahu pasangan, berarti insya Allah nanti hafal dua ini ya teman-teman. Terus kemudian kita akan membahas tentang tujuan nikah. Tujuan menikah.
ibadah. Iya benar. Ibadah. Kemudian tujuan menikah apa lagi? Membuat keturunan. Naik keturunan. Memperbaiki. Memperbanyak. Dalam kurung yang beriman. Ada lagi yang mau nambahin? Satu lagi deh, tujuan nikah itu apa menurut teman-teman? Memperbaiki keturunan. Bisa nggak memperbaiki keturunan dari menikah? Sangat bisa sekali. Karena apa? Tujuan menikah yang pertama itu pasti membuat hati kita senang. Kemudian setelah menikah itu semua kegiatan apapun itu menjadi halal. Kemudian menyempurnakan separuh agama. Ketika kita menikah dan sebelum menikah itu beda, teman-teman. Ketika sudah menikah, kita misalnya presentasi agama kita 100%. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan rukun Islam ya. Puasa, syahadat, zakat, naik haji, satu lagi apa? Salat. Nah, kalau misalnya 5 itu sudah kita tentukan, itu belum 100% teman-teman, tapi itu baru 50%. Tapi kalau misalnya kita sudah menikah dan sudah melaksanakan rukun Islam itu menjadi presentasi kita 100%. Jadi nikah itu walaupun secara materi, secara pikiran manusia, apalagi yang laki-laki yang mempunyai tuntutan yang banyak, kemudian harus membuat selalu menjaga kewajiban untuk menyenangkan istri, kemudian ya laki-laki kan harus yang dituntut paling banyak di sini menurut pandangan manusia gitu teman-teman. Jadi ketika kita dikatakan mampu untuk menikah, bahwasanya itu harus siap dalam segi apa? Yang pertama finansial, kemudian fisik. Kalau misalnya fisik dan finansial kita ada salah satunya yang belum siap, maka misalnya fisik itu bukan berarti kita harus ganteng, cantik segala macam, tapi fisik yang dimasukkan di sini adalah badan kita sehat atau tidak, jiwa kita sudah yakin atau belum. Kemudian finansial, di sini finansial itu bukan dikatakan dengan kita kaya, atau kita mampu menjalankan kewajiban yang kita akan bisa laksanakan besok. Contohnya di dalam hadis Abu Hurairah menyatakan bahwasanya ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu lahu wija. Ya masyarakat syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa kamu belum bisa menahan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ketika kamu sudah bisa siap dalam menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menundukkan sebagian dari penglihatan. Fa innahu lil basar wa ahsanu lil farj wa ma lam yastati' fa alaihi bisyam. Tapi kalau misalnya kita belum siap dalam segi finansial itu, dari segi pandangan, fa alaihi bisyam, maka kita harus berpuasa. Jadi kalau misalnya kita sudah siap dari segi ini semua, maka Abu Hurairah mengatakan bahwasanya kita harus segera menikah, walaupun di sini kita menurut manusia yang lain, pandangan orang lain, karena ibadah itu sempurna, yang cacat itu adalah pandangan manusia, gitu teman-teman. Ya, jadi jangan pernah takut untuk menikah, apalagi soal rezekinya dari mana segala macam, karena kita punya Tuhan. Ya, Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir saja telah telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita yang sesungguhnya kita memeluk agama Islam yang diyakini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan bahwasanya kita khawatir terhadap besok menikah? Pertama, Allah telah menyebutkannya di surat Hud. Surat Hud ayat 6. Al-Ikhlas ayat 2. Al-Baqarah ayat 156. Kemudian bagi Maryam ayat 4. Kemudian satu lagi dan dulu. Mungkin
Teman-teman di sini ada yang hafal kan surat Al-Ikhlas ayat 2, kemudian Al-Baqarah ayat 156, kemudian siapa tahu juga ada yang hafal Al-Imran 4, kemudian surat Al-Imran. Lalu berfirman apa dari surat Al-Imran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah itu telah menetapkan rezekinya kepada hewan yang di dalam tanah. Jadi Allah itu sudah menetapkan rezekinya kepada semua makhluknya, bahkan makhluk di dalam tanah pun Allah sudah memberikan itu gitu teman-teman, sudah memberikan rezeki. Apalagi kita sebagai manusia yang makhluk paling sempurna, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang semua semua kita miliki hawa, nafsu, semua ada kecuali malaikat hanya punya hawa, nggak punya nafsu. Kemudian Al-Ikhlas ayat 2, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah itu tempat bergantung teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih berpikir bahwasanya kalau nikah takutnya rezeki kita seret segala macam, itu dia menikah salah satunya. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ketawakalan kita teman-teman. Allah sudah Allah sama kita semua hafal. Allah sama artinya apa? Allah itu tempat bergantung. Tidak ada yang melainkan bahwasanya kita kalau misalnya nggak bergantung sama Allah, kita bakal kecewa, itu pasti. Dan Allah telah menyebutkan di Al-Ikhlas ya, Allah sama. Kita harus bergantung pada Allah, bukan pada manusia. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sudah menyebut di sini fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, ya Muhammad, jika umatmu ada yang bertanya, ibadi fa inni qarib, bertanya kepadaku, aku itu di mana? Sesungguhnya ini korek, aku tuh dekat kepada kalian. Jadi jangan takut teman-teman untuk selalu meminta kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus mengharapkan sesuatu yang kita cita-citakan. Jadi di sini jelas teman-teman yang terakhir surat Maryam ayat 4 itu, wala akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 3 surat ini. Kemudian ditutup sama Allah, walaupun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan kata Nabi Ibrahim adalah, dan aku setelah berdoa kepada Allah, Allah itu tidak pernah mengecewakanku dalam berdoa. Jadi di surat Maryam ini bahwasanya Nabi Ibrahim berkata ketika dan mengajarkan ketika kita selalu meminta kepada Allah, selalu bergantung pada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hamba. Gitu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Itu nomor berapa? Yang pertama, Dingin banget. yang pertama laki-laki seperti apa teman-teman? Yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak pernah sholat. Apalagi teman-teman? Laki-laki tidak boleh dinikahi. Laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Yang terakhir, sering berdusta. Jadi ketika teman-teman yang gebetan atau punya pasangan yang tidak memenuhi salah satu kriteria ini saja, walaupun misalnya cuma satu, dia nggak pernah sholat, tapi sholatnya jarang-jarang, Allah aja lupa apalagi kita, ya tidak mau tanggung jawab, selalu memberikan kata-kata janji manis, selalu memberikan selalu memberikan yang tidak pasti lah bagi kita. Kemudian terakhir itu sering berdosa, sering bohong sama kita, ya katanya tadi lagi nugas, pada lagi nongkrong di bento kan, atau di mana gitu. Kemudian perempuan yang tidak pernah dinikahi. Yang pertama apa? Yang sudah ditalak 3 kali. Suka
buat cowok-cowok ya, kalau misalnya dua kriteria ini ada salah satu perempuan, maka nggak usah dinikahi sebaiknya. Padahal teman-teman ya, yang sebenarnya terjadi di Indonesia atau culture di sini, bahkan semua dunia, kebanyakan yang boleh mandang harta itu siapa? Cewek kan, yang cewek harus misalnya melihat laki-laki nih harus finansialnya harus mapan, kemudian harus kaya, harus ganteng segala macam. Padahal yang sebenarnya itu dalam hadis Nabi yang boleh mandang dari semua, dari nasab, dari keturunan, kemudian dari kekayaan, kecantikan bahwasanya itu adalah yang boleh itu laki-laki, perempuan itu tidak boleh, teman-teman. Nabi radhiyallahu anhu tungkahul mar'ah li arba, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Fadfar bi dzatid din taribat sadaq. Abu Hurairah itu bilang bahwasanya nikahilah wanita itu tergantung dari 4 ini. Lidiniha dari agamanya, nasabiha dari keturunannya, kemudian dari agamanya, kemudian dari kecantikannya sama kekayaannya. Fatwa bidzatid taribat sadaq. Apabila kamu memilih wanita itu dalam ketaatan agama, maka kamu akan beruntung. Jadi gitu teman-teman. Gak ada di hadis bahwasanya perempuan itu harus nikahin cowok dari nasabnya, enggak. Tapi itu perempuan itu laki-laki yang berkewajiban untuk memilih perempuan dari 4 nasab tersebut, gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau tanyain? Berat ya materinya? Berat nggak? Oke, kita berdoa ya teman-teman. Saya hapus dan saya tanya satu. Nanti yang saya panggil, saya suruh isi ke depannya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Tadi mau enggak? Syarat sah nikah, Hafid, tulis pertama. Ini nggak tergantung dari sini, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian logis. Ya. Hafid silakan maju ke depan. Kemudian nanti dilanjut sama acak, tujuan nikah. Saya tunjuk tujuan nikah awal. Jangan di Tujuan nikah. Saya. Bali. Bisa. Tujuan nikah. Satu lagi. Alhamdulillah. Tujuannya
dari Hafid ya. Benar nggak tidak jomblo? Benar nggak tidak jomblo? Syarat-syarat sah nikah benar, tapi dalam pengertian tidak jomblo di sini ada pasangan. Benar ya. Kemudian ada mahar, betul? Ada wali, betul. Tujuan nikah untuk beribadah, betul. Membuat keturunan, untuk menyempurnakan agama, memperbaiki keturunan, ya betul. Laki-laki tidak boleh dinikahi, tidak pernah sholat, betul. Tidak tanggung jawab, betul. Perempuan yang tidak boleh dinikahi yang sudah ditalak 3. Ini sebenarnya bukan talak 3 ya, sudah ditalak 3 kali. Kalau misalnya talak 3 itu masih boleh dinikahi, tapi dengan syarat harus benar-benar sudah cerai. Ya. Jadi kalau misalnya baru ditalak 3 itu kan berarti belum cerai, baru talak gitu. Jadi belum ada pemutusan ikatan. Yang terakhir adalah mengubah aurat. Ya, kepada kita semua.